Bang Putra update nih ada bisnis baru ya kalau nggak salah ya? Iya, benar. Itu dong Bang, bahasnya. Bisnis apa nih Bang kalau boleh tahu Bang? Ini kosmetik. Jadi udah produknya juga udah ada dari udah banyak juga. Nah, kan ini memang bisnisnya dibangun untuk bisa banyak bermitra atau membalongan kerja lah, atau kesempatan orang-orang yang mau jadi pengusaha atau entrepreneur. Gitu. Jadi tujuannya itu sih, depan saya mau jadi guru atau motivator. Bang, alasannya selain yang tadi disebutkan gitu, apa sih maksudnya alasan membuat sebuah bisnis kecantikan setelah sebelumnya tuh sukses dengan elektronik ya? Jadi bisnis kecantikan ini apa ya, berawal dari istri aku sih, dia bisa cantik alami, tapi dengan budget yang, jadi orang mikirnya, wah dia istri sultan gitu atau istri putra srega gitu, jadi perawatannya mahal dan sebagainya, tapi kenyataannya enggak gitu. Jadi dia sebenarnya pengetahuan tentang kosmetiknya luar biasa dia. Jadi makanya kita buat tagline cantik alami kejuara sepanjang hari. Waduh. Jadi tagline-nya itu ya, jangan ketahuan dulu nih. Ada nama kejuaranya dulu. Kenapa tagline-nya harus ada nama kejuaranya Bang? Kejora ya, mungkin bersinar alami lah. Jadi cantik alami kejuara sepanjang hari. Berarti mensupport apapun yang pengen dilakukan sama istri berarti Bang ya? Iya gitu, jadi benar-benar apa ya, di beberapa usaha kan istriku juga udah berhasil ya, di butik, di baju dan sebagainya. Jadi dengan kemampuan entrepreneur atau kemampuan memimpin aku selama ini, aku bangun tim, aku bangun satu usaha yang namanya PS Go Kosmetik ini. Tapi nanti merangkul followers kan termasuk produk ya, jadi followers nanti bisa bekerja sama dengan kita untuk bermitra dan bekerja sama sehingga buka lowongan pekerjaan lebih banyak lagi. Udah berapa lama Bang bukannya Bang kalau boleh tahu Bang? Hampir mau 8 bulan ya itu. Cuman sementara kita kemarin trialnya baru tes market di keluarga Pesor dulu gitu. Jadi baik jaringan resellernya baru antara kita, tapi sebentar lagi kita akan publikasikan dan siapa aja bisa bergabung. Coba perawatan. Beberapa sih influencer dan sebagainya yang mereka juga nantinya akan menjadi business owner juga. Jadi mereka nanti ownernya juga gitu. Jadi akan ada terobosan terbaru. Jadi setiap artis itu bukan hanya jadi brand ambassador atau bukan mempromosikan aja, tapi ikut terlibat dalam pendistribusian, penjualan dan sebagainya. Jadi nanti banyak entrepreneur juga kan sekarang yang sepi job ya. Kita tahu sendiri kan pandemi. Dengan mereka nanti bisa jadi entrepreneur, jadi business owner juga. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi untuk rekan-rekan lainnya bisa berbisnis juga. Namanya apa Bang kalau boleh tahu Bang? PS Go, Putra Septia Glow. Bang, untuk bisnis kosmetik ini kan juga nggak gampang ya, harus izin segala macam. Itu udah sulit nggak sih Bang untuk ngurus gitu awal-awal? Sulit, apalagi maaf saya kan kebetulan ada nama besar ya, PS Store, PS Glow itu kan orang udah ketika diumumin udah nggak heran loh. Ternyata ada ya nama itu. Jadi kemarin aku sempat disomasi juga hak paten tentang nama PS Glow ini, ada yang ngeklaim juga. Akhirnya kita ubah jadi Septia PS Glow, tetap juga disomasi, katanya Septianya disamakan gitu. Akhirnya kita ajukan banding, proses dan sebagainya. Ya di Bepom juga kita udah sempat keluar, udah mau produksi gede banyak. Ya tapi seperti yang kita tahu, kita disomasi, akhirnya kita ulangi lagi Bepomnya sampai sekarang gitu. Dan sekarang ada satu Bepom yang belum keluar, Masya Allah kemarin malah kebakaran kan itu gudang Bepom kayak udah lagi. Jadi sebenarnya banyak kerikil-kerikil yang kita hadapin ya, tapi dinikmati lah namanya prosesnya. Tapi itu kan jadi ganggu proses untuk apa sih penjualan gitu nggak sih produksinya? Oh tentu saja. Jadi sekarang ini banyak banget yang mau daftar jadi reseller, agen dan sebagainya. Produknya kita harus tunggu dulu kan, tapi kita nggak mau sistem PO, karena kita nggak mau pegang uang orang dulu lah, karena kita alhamdulillah modal cukup lah, tapi kalau megang uang orang dulu kan beban kan bagi kita. Persepsi apa yang membuat persepsi akhirnya tertarik di dunia bisnis ini, sementara mohon maaf nih Kak, bukannya udah lebih enak terima duit dari papi gitu. Kalau kosmetik sendiri itu udah kayak kebutuhan ya buat perempuan. Jadi kemana-mana selalu pakai kosmetik, skincare. Jadi ya gitu sih. Kenapa kita nggak coba buat Customer good. kebutuhan pokok. Ya jadi customer goodnya itu masih kayak misalnya saya gadget, handphone, laptop dan sebagainya. Itu sebulan dia belum tentu beli lagi, karena belum tentu rusak. 2 bulan juga belum tentu.
3 bulan, 4 bulan belum tentu. Jadi repeat ordernya kan cukup lama. Nah kalau skincare, kosmetik dan sebagainya itu cepat repeat ordernya. Jadi kita lagi proses ya. Kita jangan mau jadi penonton doang dong. Ketika kita tahu ada peluang bahwa itu bagus peluangnya, kita harus bisa manfaatkan peluang tersebut lah dan lihat peluang. Bang, tapi kan bisnis kosmetik ini pesaingnya banyak yang udah lebih gede gitu. Itu gimana buat strategi supaya mungkin setengahnya jajar atau bisa bersaing? Usaha itu dinamis ya, sama kayak hal yang handphone. Toko handphone di semua mall ada. Kita mau buat pecel lele juga, pecel lele banyak di mana-mana. Tapi yang membedakan kita yang dengan lain-lain adalah pasti pelayanan. Dan kebetulan dengan pengalaman saya berbisnis, mudah-mudahan akan saya terapkan gitu. 88 syarat dagang Rasulullah dan sebagainya akan saya coba terapkan. Mudah-mudahan berhasil. Tapi sharing-sharing juga nggak sih sama yang sebelum-sebelumnya yang udah mulai bisnis duluan soal gimana? Pasti sharing-sharing gitu. Pasti kita open minded kan, belajar sama siapa aja. Ya, kalau orang anggapnya kita bersaing, alhamdulillah berarti usaha itu dinamis ya. Bukan dari seberapa lama kita membangun ya. Tapi ketika kita datang sebagai pendatang baru dan dianggap bersaing, berarti ya alhamdulillah gitu. Itu sih memang harapan dan strategi marketing saya. Tapi udah ada pabriknya atau memang kerjasama sama? Untuk sementara saya maklon, tapi akan segera saya akan akuisisi dan pembangunan pabrik. Gitu. Jadi berproses sendiri juga. ya, Iya, untuk sementara maklon ada beberapa pabrik yang saya maklon. Tapi kita lagi proses tahap finishing untuk pabrik juga. Semua ada prosesnya kan. Sambil berproses, kita sambil memulai. Jangan tunggu jadi semua dulu baru mulai, repot nantinya. Berarti untuk nama sendiri udah paten, udah punya? Udah menang ya? Ya udah dan semuanya Bepom juga, resmi juga. Apalagi kita ada outlet dan store-nya gitu. PS-store, PS2 di seluruh Indonesia. Jadi pendistribusiannya kita udah tinggal enak. Jadi memang ya alhamdulillah banget lah karena PS Team setia, Leslar Rockers juga dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang memang kita jadi dipermudah. Mungkin udah ada target sampai akhir tahun mau berapa store nih PS2-nya dibuka? Untuk sementara kita 46 store dulu. Untuk sementara karena kita harus bangun klinik dan sebagainya. Jadi untuk sementara 46 store bertahap. Karena kita lagi prioritaskan bagaimana bisa merangkul seller dan reseller ini mendapatkan pemahaman bagaimana cara jualan. Ya, Bang, secara develop sendiri kan bisa dibilang menentukan bahan, terus ekstrak sama ininya sendiri kan tentu kan harus ada izin tuh. Aman apa enggak, sehat atau enggak, itu gimana prosesnya develop sendiri? Ya, jadi proses developnya itu kita kan trial dulu ya. Trial dulu, cek dulu bahannya dan biasa kita uji ke laboratorium dulu. Jadi sebenarnya ke laboratorium pun kita udah beberapa kali uji dulu. Sebelum kita pasarkan, kita juga trial karyawan untuk menggunakannya. Bagaimana untuk yang jerawat gimana, yang ini gimana. Dan jujur saya orang yang nggak pernah pakai skincare. Jadi nggak pernah. Jadi kalau ada langsung kekurangannya saya langsung komplain dan sebagainya. Terjalin komunikasi juga, bertanya juga kepada para karyawan dan sebagainya. Secara konsep berarti nanti dalam itu ada klinik, ada sekaligus jual skincare sekaligus. Iya, benar sekali. Dan nanti mungkin ada konsep terbaru. Jadi dia memang PS Mart, PS Glow, PS Store. PS Mart itu nanti minimarket gratis untuk rakyat. Lagi proses izin semuanya udah, tinggal store-nya lagi dibangun juga. Jadi akan ada minimarket yang untuk rakyat tapi gratis. Turn up, let's go.